Malam itu, pukul 11 malam, aku dan Dwi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri kamar mandi itu. Suara tembang itu masih terdengar. Suaranya begitu lembut sekali, membuat bulu kuduku merinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya, dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita ini berasal dari Mas Rian dari utasnya di Twitter tentang pengalaman seorang sahabatnya dengan kamar mandi kos yang berhantu. Tak bosan-bosan nih saya ingetin, buat kalian yang suka dengan cerita-cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Hantu penunggu kamar mandi. Ini adalah cerita dari salah satu sahabat yang telah bersedia untuk berbagi pengalaman horornya. Namaku Sinta, menjadi seorang mahasiswa di universitas yang bukan dari tempatku berasal, membuatku harus menyewa sebuah kos. Pertama kali aku masuk kos, ibu pemilik kos ini baik sekali. Bahkan aku sempat kaget dengan harga kos yang amat begitu murah. Ini silakan diminum dulu, Dek, ucap ibu pemilik kos dengan lembut kepadaku. Aku pun sontak langsung bertanya, "Di sini ada berapa orang yang sewa kosnya, Bu?" Dan si ibu pun menjawab, "Kebetulan lagi kosong, Dek. Baru 2 hari yang lalu dia wisuda." Ibu turut bangga. Aku kemudian merasa lega. Ya, di sini memang sempat ditempati oleh seseorang, dan dia adalah mahasiswa sama sepertiku. Hingga kemudian aku pun jadi menyewa kos di tempat itu. Namun sebelumnya aku harus pulang dulu ke rumah asalku untuk meminta izin kepada orang tuaku. Setelah selesai meminta izin, aku pun kemudian membawa barang-barangku. Tak begitu banyak memang, karena aku memang seorang wanita yang enggak terlalu mementingkan penampilan. Dan satu malam saat aku tidur di kosan, semua terasa baik-baik saja. Tak ada hal aneh yang aku alami. Di kampus, aku bertemu dengan seorang teman. "Namaku Dwi," katanya. Dia pun kebetulan tengah mencari sebuah kos. Lalu, aku pun mengajaknya untuk tinggal bersama, agar uang kosnya bisa dibagi 2, biar ringan. Dwi pun kemudian setuju untuk tinggal bersamaku di kos itu. Dengan demikian, minimal aku tak tinggal seorang diri di sini. Ya, jujur saja aku takut. Meskipun keamanan di sini begitu ketat, penjaga kos pun melarang keluar di atas jam 9. Tapi, tetap saja rasa takut itu masih ada. Apalagi dengan keadaan diriku yang tengah tinggal jauh dari orang tua. Kemudian, suatu malam, aku mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Dwi. "Besok aku sampai ke sana, nanti kamu Sherlock ya," katanya di ujung telepon. "Iya, Wi, nanti aku Sherlock," jawabku. Kemudian, Dwi pun menutup teleponnya. Saat itu, aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 10 malam, dan masih belum ada tanda-tanda terjadinya sesuatu. Hingga kemudian, tiba-tiba perutku keroncongan. Ya, aku lupa bahwa dari tadi siang di kampus aku belum makan sama sekali.
Lalu aku pun berniat untuk pergi ke ruangan dapur, barangkali persediaan mie instan untukku masih tersedia. Dan syukurlah masih ada. Aku pun kemudian memasaknya. Saat aku memasak, aku mendengar suara wanita tengah bernyanyi, seperti nembang. Suara itu berasal dari balik pintu kamar mandi. Detik itu juga jantungku berdegup kencang. Aku keringetan dan terus berkata dalam hati, "Aduh, ayo dong cepat mateng." Lalu, setelah mie instan yang kubuat telah matang, aku bergegas menuju kamar. Aku makan di dalam kamar dan menolak keluar lagi. Ya, suara itu memang agak samar dan tak jelas, tapi suara itu begitu hebatnya bisa terus terngiang di telingaku ini. Malam itu, aku sebenarnya ingin mengadu kepada ibu kos, tapi rasanya nggak enak malam-malam harus membangunkannya. Lalu, yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba, sinar mentari. Pagi itu, saat hendak mandi, aku berjalan mengendap-endap. Aku tengok kanan kiri, semua masih utuh. Kecuali sikat gigiku yang tergeletak di bawah lantai. Sementara, waktu sore kemarin ketika aku mandi, aku sudah menyimpannya dengan rapi. Dan apa boleh buat, pagi itu aku harus rela untuk tak menyikat gigi. Sebelum berangkat, aku menyempatkan untuk membeli permen, minimal ya biar nggak bau. Di kampus, Dwi masih belum masuk. Mungkin dia akan sampai nanti sore. Dan setelah aku pulang, benar saja dugaanku. Dwi menelpon. Sebentar lagi aku sampai, katanya. Aku yang tengah nongkrong di tukang fotokopian pun langsung bergegas kembali ke kos. Saat aku sampai di kos, aku sempat terkejut. Ibu kos tengah duduk di depan pintu kamar kosku, dan kemudian tersenyum padaku. "Bu, ada apa ya? Sekarang kan bukan tanggal iuran kos," tanyaku. Si ibu pun menjawab dengan masih tersenyum. "Memang bukan, ibu hanya main saja." "Ibu boleh masuk?" katanya kemudian. Aku sedikit garuk-garuk kepala. Ya, kamarku masih berantakan. "Kenapa, Sinta? Boleh kan ibu masuk?" "Boleh kok, Bu, boleh," jawabku. Kemudian, aku dan Bu Kos pun masuk. Aku cengengesan karena kamarku begitu berantakan. "Nggak apa-apa, wajar kok. Ibu juga dulu waktu masih muda kadang suka ngerasa males buat beresin kamar," katanya. "Maaf ya, Bu, Sinta cuma bisa ngasih air putih. Soalnya persediaan di sini sudah habis, belum beli lagi," kataku. Si ibu lagi-lagi tersenyum. Nggak apa-apa, Sinta." Aku pun kemudian teringat akan Dwi, yang akan tinggal di kos ini menjadi satu bersamaku. "Oh iya, Bu, jadi temanku ada yang mau tinggal satu kos di sini, nggak apa-apa kan? Biar bisa patungan biayanya gitu loh, Bu." Si ibu lagi-lagi tersenyum. "Nggak apa-apa, silahkan." Lalu, kemudian si ibu kos pun pamit. Setelah Bu Kos pamit, ponselku berbunyi, dan itu adalah panggilan dari Dwi. Katanya dia sudah di depan perempatan. "Aku susul kamu ya, Wi," kataku. Tapi kemudian ia menjawab, "Nggak usah, aku naik ojek aja, nanti kamu Sherlock," katanya. Lalu singkat cerita, Dwi pun datang. Aku pun tersenyum menyambutnya. Ya, setidaknya untuk hari-hari depan aku ada seorang teman yang menemaniku di sini. Mungkin bisa jadi teman curhatku. Saat itu, Dwi ingin mandi. Aku tunjukkan kamar mandinya. Lalu tiba-tiba, Dwi memanggilku. "Ini kenapa, Sinta? Kok berantakan banget kamar mandinya?" kata Dwi. Aku pun terkejut. "Hah? Kok bisa?" Dwi pun merasa aneh. Ya, memang aneh. Aku belum masuk kamar mandi, terus siapa dong yang membuat kamar mandi ini berantakan? Kita berdua saling tatap, hingga kemudian Dwi berkata, "Ya udahlah, kita beresin aja," katanya. Setelah selesai membereskannya,
Kemudian Dwi izin untuk mandi lebih awal, disusul oleh aku setelahnya. Setelah selesai mandi, sebagai bentuk penyambutan, aku pun memasak untuk Dwi. Dwi sempat menolaknya. "Kita masak sama-sama aja deh," katanya. Tapi aku nggak enak. Dia baru saja datang dari sebuah perjalanan jauh, lalu sudah aku suruh-suruh. Setelah aku selesai masak, aku pun mengidamkannya. Dwi berkata, "Kamu jago masak, Sinta. Enak loh." Saat itu jam menunjukkan pukul 8 malam. Masih relatif sore. Lagi pula besok juga hari Minggu. Setelah selesai makan, kita berdua berbincang bersama. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba suara keran kamar mandi itu menyala. Kami berdua pun kemudian terdiam. Ada sekitar 10 detik, kemudian keran itu mati kembali dengan sendirinya. Kita berdua kembali dibuat diam. Aku melihat Dwi. Dwi melihat ke arahku. Kita berdua saling tatap. "Sebelumnya kamu pernah dengar ini belum?" tanya Dwi kepadaku. Aku menjawabnya dengan menggeleng. "Kamu berani nggak buat ngecek kamar mandi?" tanya Dwi lagi. Jujur saja aku adalah orang penakut. Akan tetapi rasa penasaranku ini begitu tinggi. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk mengecek keadaan kamar mandi. Dan Dwi ikut di belakangku. Pintu masih tertutup rapi. Dan aku dan Dwi mendekatinya. Kuberanikan membuka pintu. Dan ya, tak ada siapa-siapa. Susunan sabun mandi, odol dan sikat gigi masih rapi. Tak seperti tadi, yang saat Dwi hendak mandi tiba-tiba semuanya berantakan. Kami berdua kemudian kembali ke dalam kamar. Di dalam kamar, Dwi kemudian bertanya padaku, "Apa kamu sebelumnya benar-benar gak pernah ngalamin kejadian kayak ini?" Aku bingung, karena memang aku belum pernah mendengar keran menyala sendiri. "Belum kok," jawabku. "Tidur aja yuk, perasaanku udah gak enak nih," kata Dwi. Kemudian, mendengar kata itu, aku menjadi semakin merasa takut. Terus terang, jika salah satu di antara kami, aku misalkan, ada yang berani bersikap biasa-biasa saja, atau bahkan berani, mungkin aku akan terbawa biasa saja. Tapi karena Dwi takut, aku menjadi semakin was-was. Dan besok kami berdua sudah sepakat untuk bicara ke ibu kos tentang apa yang telah terjadi. Lalu siang pun datang, membangunkan kami berdua. Kami berdua pun berniat untuk mandi. Kini aku yang mandi duluan. Sontak, aku dibuat terkejut saat baru saja membuka pintu kamar mandi. Mungkin secara tak sengaja, aku menjerit. Dwi pun terkejut dengan menghampiriku. "Ada apa, Sin? Ada apa?" tanya Dwi. Aku tak bisa berkata. Aku menunjuk bagian bawah lantai kamar mandi tersebut. Di sana, terlihat jelas ada sebuah jejak kaki. Dan ukurannya lebih besar dari kaki manusia normal. Kami berdua pun tak mandi dan bergegas langsung menghadap ke ibu kos, berencana untuk mengadu tentang hal yang kami alami belakangan ini. Namun sialnya, ibu kos sedang tak ada di rumah. Kami berdua pun berpesan kepada asisten rumah tangganya untuk menyampaikan kepada ibu kos bahwa tadi kami mencarinya. Saat itu, kami tak berani untuk pulang lagi ke kosan. Dengan keadaan belum mandi, kami berdua diam di sebuah warung. Di sana kami membayangkan bahwa betapa begitu jelas sekali jejak kaki yang ada di dalam kamar mandi tersebut. "Ini padahal masih siang loh, Sinta," kata Dwi. Kemudian ibu pemilik warung bicara. "Kenapa kok pada di sini? Nyariin ibu ya?" Aku dan Dwi saling menatap. "Kok ibu bisa tahu kalau kami nyari ibu kos?" tanyaku. "Ya tahulah, mbaknya kan yang kos di ibu itu kan?" jawab ibu warung. "Tadi sih ibu itu katanya mau ke pasar. Tunggu aja ya," sambungnya. Setelah ibu kos pulang dari pasar, aku dan Dwi beserta ibu kos langsung mengecek keadaan kamar mandi. Di sana, seketika jejak kaki itu hilang, lenyap tak berbekas. "Mana, nggak ada," kata ibu kos.
Beneran Bu, tadi saya lihat. Iya kan Wi? Kataku kemudian. Iya Bu, tadi di sini ada jejak kaki. Jawab Dwi. Ibu kos kemudian tersenyum. Itu hanya halusinasi kalian aja loh. Kalau memang benar ada, mana buktinya? Kata ibu kos. Tapi emang beneran ada Bu. Tadi ada jejak kaki. Kataku lagi. Sudah, nanti ibu kesini lagi. Sekarang mau pulang dulu. Karena hari sudah sore, akhirnya aku memutuskan untuk mandi. Dan kemudian setelah aku selesai, kini giliran Dwi yang mandi. Namun, saat Dwi tengah mandi, tiba-tiba Dwi menjerit. Ternyata pintunya terkunci. Aku mencoba membukanya dari luar. Dwi terus mendorongnya dari dalam. Sinta, tolong aku. Aku takut. Akhirnya pintu berhasil terbuka dan Dwi terjatuh di lantai. Alhamdulillah ya Allah, ucap Dwi. Akhirnya pada saat itu kami sepakat untuk kembali menemui ibu kos. Dan kemudian singkat cerita, ibu kos pun datang dan masuk ke dalam kamar kos kami. Saat itu, aku meminta ibu kos untuk menyaksikan sendiri apa yang kami rasakan akhir-akhir ini. Tapi sialnya, sampai jam 10 malam, tak ada terjadi apa-apa. Ibu kos pun izin untuk pulang, seraya berkata, kalau ada apa-apa panggil aja Dandi ya, penjaga kos. Ibu mau pulang dulu, suami ibu pasti nunggu, katanya seraya tersenyum. Setelah ibu kos pergi, di kos otomatis hanya tersisa kami berdua. Saat itu degup jantungku berdetak semakin cepat. Kurasa Dwi pun begitu. Ia pun berkata, lebih baik kita langsung tidur aja yuk. Kupikir Dwi benar, tapi saat baru saja mau tidur, tiba-tiba ada suara benda yang dilempar, dan itu berasal dari arah kamar mandi. Suasana di dalam kamar sudah mulai tak karuan, dan keran di kamar mandi tiba-tiba hidup kembali. Lalu di menit berikutnya, keran itu mati, sunyi kembali. Aku dan Dwi saling bertatapan di balik kesunyian. Tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Suara wanita menyanyi seperti nembang. Suaranya melengking seperti penyanyi sungguhan. Aku dan Dwi sontak langsung terkejut. Bahkan, Dwi sempat hendak berteriak, namun mulutnya ditutup oleh tangannya sendiri karena refleks. Malam itu, pukul 11 malam, aku dan Dwi mencoba memberanikan diri untuk menghampiri kamar mandi itu. Suara tembang itu masih terdengar. Suaranya begitu lembut sekali, membuat bulu kuduku merinding. Dwi mendorongku saat sampai di depan pintu. Kemudian, saat pintu terbuka, nampaklah sesosok wanita. Usianya tak terlalu tua. Kupikir masih seusia ibuku. Namun, dia tak menghadap ke arahku. Dia membelakangiku. Pakaiannya rapi seperti busana adat. Aku dan Dwi pun lari. Saat aku dan Dwi lari, dia tertawa cekikikan. Suaranya begitu menyeramkan, dan itu terus terngiang di telingaku. Malam itu, aku lari dan terus lari sampai keluar pagar kos. Untungnya pada saat itu pagar tak terkunci. Begitu aku lari, aku bertemu dengan seorang nenek tua. Aku sempat kaget dengan kehadiran nenek tua itu yang memanggil kami berdua. Dek, sini. Dek, sini. Dwi pun berkata, bisa jadi dia bukan orang, tah? Mendengar Dwi berkata begitu, aku langsung ketakutan. Tapi kemudian si nenek berkata, Mbok ya gak usah takut. Lihat, kaki nenek masih nginjak tanah. Aku dan Dwi kemudian menghampiri nenek tersebut. Dengan ragu, si nenek kemudian berkata, kenapa? Kok iso malam-malam begini keluar rumah? Adik kan perempuan. Aku pun menjawabnya dengan, aku takut, Nek. Dwi kemudian memotong, tempat kos kami berhantu.
Nenek itu justru tertawa. "Nenek kenapa ketawa? Kami nggak bercanda, Nek," ucap Dwi. Dengan masih ada sisa tertawa, nenek itu berkata, "Hehehe, nggak usah khawatir. Dia baik ke orangnya. Dia memang suka nembang." Hah? Kok nenek bisa tahu? Kemudian si nenek pun mengajak kami untuk menemui pemilik kos. Ya, tengah malam itu, ibu kos pun keluar rumah. "Maaf bu, kami ganggu malam-malam begini," kataku. Si ibu kos pun tersenyum. "Gak apa-apa, kami pun ditawari minum terlebih dahulu." Kemudian si nenek mulai bicara. "Sudahlah anakku, biarkan saja bangunan itu digusur. Kalau tetap dipertahankan, kasihan anak-anak ini," katanya. "Loh, kok anakku?" Aku dan Dwi pun terkejut. "Iya bu, tapi mau gimana lagi? Itu sumber penghasilan, sementara Mas sekarang lagi sakit," jawab ibu kos. "Arwah D memang sering bergentayangan di kamar mandi kos itu, Dek. Ibu minta maaf," ucap ibu kos kepada kami. Lalu ibu kos pun menceritakan kenapa hantu itu ada di kamar mandi beserta asal-usulnya. Jadi dulu si nenek yang ternyata adalah ibunya ibu kos ini adalah seorang sinden. Dia mempunyai 2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Dari ketiga bersaudara itu, hanya 1 anaknya yang mengikuti jejak sang ibu, yaitu menjadi sinden. Singkat cerita, dia bertemu dengan kakak laki-lakinya pada suatu malam saat dirinya baru saja pulang manggung dari hajatan. Kakak laki-lakinya itu kemudian memboncengkan D, dan ini adalah bagian terburuk dari cerita. Ternyata kakak laki-lakinya itu membawa D ke tempat sepi. Di sana D diperkosa. Lalu D pun menjadi pemurung. 2 bulan berselang, perut D semakin membesar. Itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Kakak laki-lakinya itu pun terus mengancam D. Kalau sampai dia memberitahukan kejadiannya, dia akan dibunuh. Pada suatu malam, dia menulis sepucuk surat dan disimpannya di meja kamarnya itu. Kemudian, dia ditemukan tewas gantung diri di sebuah pohon mangga yang sekarang jadi bagian dari kamar mandi kos tersebut. Si nenek membaca surat dari anaknya itu, dan suratnya berisi, "Maafkan anakmu ini, Bu. Anakmu telah gagal. Anak ini adalah darah daging masku sendiri." Setelah membaca isi surat itu, si nenek menangis sejadi-jadinya. Ia kemudian melaporkan anaknya sendiri ke kantor polisi. Setelah anaknya ditemukan tergelantung di pohon mangga dan semua pertanyaan telah terjawab, si nenek jatuh pingsan dan sempat sakit. Ya, dia adalah anak bungsu kesayangannya, dan dia adalah satu-satunya anak yang meneruskan pekerjaannya sebagai sinden. Aku dan Dwi esok harinya meninggalkan tempat kos tersebut. Ibu kos pun bilang, "Maaf ya dek, ibu telah berbohong," katanya sambil menangis. Aku pun merasa terharu. "Gak apa-apa kok bu, kami yang harusnya minta maaf. Ini uang kos kami bu," kataku. Tapi kemudian si ibu kos menolaknya. "Gak apa-apa, kalian gak usah bayar. Maafkan ibu sekali lagi ya dek." Kami berdua pun akhirnya pamitan ke ibu kos dan mencari kos baru. Selesai. Akhirnya selesai juga. Sampai 2 hari gua ngelarin treat ini. Terima kasih sebelumnya. Gua Rian, selamat malam. Demikian cerita Mas Rian udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis atau pengalaman horor dan ingin dibacakan di sini, bisa kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com atau Instagram Lepas Tengah Malam. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.